Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, panas-panas begini kita masih bersemangat dalam mata pelajaran PABP ya. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang materi tentang Wali Songo. Biar lebih berkah lagi, kita mulai dengan berdoa dulu ya. Silakan Genta untuk memimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, angka baiknya kita berdoa. Bismillah. Mulai. Bismillah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa selesai. Oke, terima kasih ya Genta. Biar lebih ini lagi, kita awali pembelajaran kita dengan membaca Al-Quran. Bisa diwakili oleh Yoga. Silahkan. La iqra'a fiddin Wattabayana rusdu min bayi Famay yakfur biqabuti wa yu'min billahi faqadi tamsaka watil usqa la fit samaha wallahu sami'un alim. Artinya boleh dibaca. Artinya tidak ada paksaan dalam agama, sesungguhnya telah jelas antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Terima kasih ya Yoga. Hari ini Bu Is ngecek dulu kehadiran ya. Hari ini saya lihat ada beberapa orang yang tidak masuk ya. Hari Kamis ya, belum ini kan di sini. Siapa yang nggak masuk? Ada Rasya ya? Rasya, Sadam, dan satu lagi M. Ihsan ya? Ya. Hari ini kita kan tadi mau belajar tentang penyebaran agama Islam di Indonesia oleh Wali Songo ya, terutama Wali Songo di Pulau Jawa. Sebelum masuk ke materi sebelumnya ya, Bu Is mau unikan siapa sih Wali Songo itu? Ada yang tahu? Iya Nadim. Siapa sih Wali Songo itu? Wali Songo adalah penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Dan Wali Songo. Wali Songo. Berarti Songo. artinya apa? 9 wali. Oke, terima kasih ya. Oke, kita inikan dulu ya tentang materinya yang hari ini apa yang akan dipelajari hari ini. Ya, tadi ya tentang Wali Songo. Tujuannya kita belajar di sini tentang Wali Songo adalah peserta didik mampu menganalisis pengaruh strategi tentang Wali Songo, dakwah Wali Songo terhadap perkembangan budaya lokal di Pulau Jawa. Ya, kemudian peserta didik menunjukkan sikap menghargai peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam dan mengikuti diskusi dan refleksi di akhir kelas. Dan terakhir nanti kita akan buat proyek tentang biografi yang 9 wali itu ya. Jadi nanti kalian ngebuat proyek berkumpul buat LKPD-nya sama Bu Is, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi berkelompok. Kemudian nanti kelompok mempresentasikan tentang biografi salah satu sunan. Setiap kelompok sunannya berbeda. Ya. Jadi ada gambarnya, kemudian ada biografinya. Biografi itu kayak nama aslinya, kelahirannya gitu ya, dan dakwahnya di mana ya. Nah,
materi ini ya, ketika siswa itu melihat fakta-fakta sejarah, tidak hanya memahami nilai-nilai yang diajarkan Wali Songo, tapi mampu kita mempelajari bahkan mempraktekkan seperti yang didakwahkan oleh Wali Songo ya. Kan kita sudah mungkin pernah mendengar dakwahnya Wali Songo itu, mereka kan nggak dengan kekerasan ya, tapi lewat budaya ya. Jadi kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke. Di sini sebelumnya kita lihat dulu materinya. Saya di-share aja ya di grup nanti. Kemudian sekarang kalian buat kelompok, silakan duduk berkelompok ya. Duduk berkelompok. Peranan Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, ini ada Wali Songo ya, 9 wali atau 9 sunan. Di sini latar belakangnya kalian bisa ini kan ya, abad ke-15, kemudian asal-usul Wali Songonya dan penyebaran Islam di Indonesia, terutama berpusatnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya. Kemudian profil singkatnya di sini saya hanya menghadirkan 3 sunan. Sunan Ampel, Sunan Giri, dan Sunan Kalijaga. Masih ada 6 sunan lagi yang belum diinikan ya. Ada Sunan Ampel, seorang ulama yang terkenal dengan kebijaksanaannya dan peran pentingnya dalam membangun Masjid Ampel di Surabaya. Dan masjidnya masih ada sampai sekarang ya. Jadi kalau nanti kalian jalan-jalan ke Surabaya ada ya, bisa berkunjung di sana. Bahkan misalnya sholat di sana. Kemudian Sunan Giri, seorang ahli agama dan pendidik yang mendirikan pesantren di Gresik, Jawa Timur. Sunan Kalijaga, seorang tokoh yang terkenal dengan strategi penyebaran Islam melalui media seni dan budaya Jawa. Ya, yang terkenalnya adalah Kalijaga mah wayangnya ya. Kemudian di sini ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Strateginya di sini pendekatan yang lunak, artinya lembut, ya. Dan penyebaran Islam dengan memadukan ajaran Islam dengan budaya lokal. Kemudian pemanfaatan seni dan budaya. Kemudian pengembangan infrastruktur. Infrastruktur itu bangunan, ya. Wali Songo juga mendirikan masjid, pesantren dan pusat kegiatan keagamaan yang mendukung penyebaran agama Islam. Nah, peran Wali Songo dalam bidang pendidikan tadi pendirian pesantren, kurikulum berbasis budaya, kemudian pengembangan ilmu pengetahuan. Dan berperan juga Wali Songo dalam bidang seni dan budaya. Ya. Peran Wali Songo dalam politik, pengaruh di kerajaan Demak, karena Demak merupakan kerajaan pertama Islam terbesar di Pulau Jawa. Ya, jadi kerajaan Islam terbesar di Pulau Jawa itu ada di kerajaan Demak. Ya, salah satu kerajaan Islam terbesar. Jadi kalau di Indonesia kerajaan Islamnya terbesar apa? Masih ingat? Samudra Pasai yang ada di Aceh. Ya, kalau di Jawa ini kerajaan Demak. Kemudian dukungan penguasa lokal, artinya ada beberapa wali yang mendapat dukungan dari penguasa lokal, misalnya dari raja, dari adipati, gitu ya. Kalau misalnya adipati mah kalau sekarang misalnya kayak wali kota, gitu ya, pakai adipati, gitu ya. Nah, kemudian ada peran dalam pemerintahan. Ya, beberapa Wali Songo terlibat dalam pemerintahan, seperti Sunan Giri yang menjadi penasehat kerajaan. Ada juga yang menjadi rajanya, ya. Nah, kontribusi Wali Songo di sini terhadap penyebaran agama Islam, Wali Songo berhasil menyebarkan Islam di Pulau Jawa, pengembangan budaya dan pendidikan. Ada beberapa pengaruhnya dan warisannya sampai sekarang bisa dilihat, ya. Ada warisan infrastruktur, arsitek, kemudian tradisi dan pendidikan, ya. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah para Wali Songo telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan Islam di Indonesia. Melalui strategi penyebaran yang adiktif, mereka berhasil menyebarkan Islam dan mereka dengan damai dan menjadi teladan hingga saat ini. Itu saja materi yang saya sampaikan. Kalian bisa sekarang mencari sendiri, searching kalian di searching untuk beberapa sunan dan kalian cari biografinya. Oke? Siap. Saya kasih waktu berapa menit? 1 jam. Wah. Jadi kalian buat dulu biografinya, kemudian nanti presentasi. Kalau minggu depan kita buat videonya, ya, atau video dan cosplay sunan. Boleh.
Ya, siap? Sak, silakan berkelompoknya dulu. Saya kasih waktu 1 jam pelajaran. Siap? Di Canva bisa ngebuat? Bisa, Bu. Siap, sak dimulai dari sekarang. Berkelompok berdiskusi, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sunan Gresik ingin menjelaskan biografi atau filosofi dari Sunan Gresik tersebut. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim adalah salah satu dari 9 wali yang dikenal sebagai Wali Songo, tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Ia diyakini lahir di wilayah Persia pada abad ke-14 dan datang ke Nusantara melalui Gujarat, India. Nama asli Sunan Gresik adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau tiba di Jawa sekitar tahun 1004 dan menetap di Gresik di Jawa Timur. Di sana Sunan Gresik mulai menyebarkan aliran Islam dengan pendekatan yang bijak dan damai. Ia memperkenalkan metode dakwah melalui pendekatan budayanya dan sosial seperti berdagang, bertani, dan berkebun dengan masyarakat lokal. Selain itu, ia juga mendirikan pesantren dan menjadi seorang guru yang dihormati. Salah satu keahliannya adalah dalam bidang pertanian, di mana ia memperkenalkan teknik bercocok tanam yang lebih efisien kepada masyarakat melalui introspeksi sosial dan pendekatan yang damai. Ajaran Islam diterima secara luas di daerah Gresik dan sekitarnya. Sunan Gresik meninggal dunia pada tahun 1919 dan dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. Makamnya hingga kini masih menjadi tempat ziarah bagi umat Islam. Sunan Gresik dikenal sebagai pionir dalam penyebaran Islam di Jawa dan menjadi tokoh yang sangat dihormati dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Sekian dari kami, kelompok Sunan Gresik. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ridho dan kawan-kawan semuanya, silakan kembali ke tempatnya. Oke. Nanti yang lain tolong dikumpulkan tugasnya ya. Nanti presentasi per orang per grup lagi ya. Dengan sunan-sunan yang lain tidak boleh sama. Oke. Oke, sebelum diakhiri ya. Materinya alhamdulillah tentang Wali Songo ini sudah ini ya. Dan nanti kita akan seperti tadi ya, minggu depan kita akan masuk ke proyek berikutnya. Bu Yis harap kalian mengerti tentang Wali Songo ini ya. Tadi yang teman kalian baru presentasi tentang Sunan Gresik. Yang di sini kan Sunan Derajat belum ya? Sunan Derajat, Sunan Bonang, Kalijaga, Ampel. Kemudian Sunan Kalijaga. Oh, ini mah Gunung Jati. Kemudian Sunan Giri. Nanti kalian buat beneran ya. Oke. Semoga bisa paham tentang apa yang disampaikan. Nah, sekarang apa sih yang kalian dapat dari pelajaran ini gitu ya, kesimpulannya. Siapa yang mau nyampein? Randi? Silakan Randi. Sunan Wali Songo ada apa aja? Siapa saja? 9 wali. Satunya Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, Sunan Kudus. Strateginya dimulai dari perdagangan yang dilanjut dengan pendekatan politik. Oke ya, terima kasih ya Randi. Ya Bu. Oke, yang disebutin oleh Randi ada lewat perdagangan ya.
Itu emang awal dari strateginya para penyebar agama Islam di Indonesia, yaitu dengan perdagangannya yang minggu lalu kita pelajari ya. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sebelum diakhiri, ya kita siap-siap beberes dan berdoa. Oke, kalau sudah siap, kita berdoa kembali. Ditutup. Genta, silakan. Oke. Siap. Sebelum kita pulang, selanjutnya kita berdoa. Berdoa, buat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.